Nama saya Arini. Saya berusia 27 tahun, dan ini adalah kisah tentang saat saya menyadari bahwa ibu dan adik perempuan saya telah memutuskan bahwa apartemen saya sebenarnya bukan milik saya lagi. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi seseorang yang diam-diam merekam keluarganya sendiri. Hal semacam itu selalu terdengar ekstrim, sesuatu yang dilakukan orang ketika hubungan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi di sanalah saya, sendirian di apartemen satu kamar saya di Jakarta, mengenakan headphone, memutar ulang suara ibu saya saat dia dengan tenang menjelaskan mengapa saya dianggap egois karena ingin mempertahankan rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya harap saya bisa mengatakan itu dimulai secara tiba-tiba, tapi tidak. Itu dimulai dengan diam-diam, dengan sopan, seperti cara manipulasi selalu bekerja. Saya adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Adik perempuan saya, Maya, berusia 20 tahun dan saat ini sedang kuliah. Adik bungsu saya, Lukman, berusia 18 tahun, baru saja memasuki tahun pertamanya. Orang tua kami, Ruslan dan Putri, bercerai ketika saya berusia 15 tahun. Ayah pindah ke Balikpapan, menikah lagi, dan perlahan menghilang dari kehidupan sehari-hari kami. Ibu tetap tinggal di Bogor bersama kami. Dia tidak pernah membiarkan kami lupa bahwa dia memilih untuk bertahan. Perceraian itu menghancurkannya secara finansial, emosional, dan dalam segala hal yang penting. Setidaknya begitulah cara dia membingkainya. Sejak saat itu, ada aturan tidak tertulis dalam keluarga kami. Jika ada yang salah, pengorbanan ibulah yang membenarkan segalanya. Dan entah bagaimana, saya menjadi solusi untuk setiap masalah. Saya mulai bekerja sejak usia 14 tahun. Awalnya menjadi pengasuh anak, lalu bekerja di toko retail, kemudian menjadi guru les. Saya membiayai kuliah saya sendiri dengan beasiswa dan pinjaman. Saya tidak pernah meminta bantuan ibu, karena bantuan selalu datang dengan rasa bersalah dan bunga emosional. Setelah lulus, saya mendapatkan pekerjaan yang mapan di bidang teknologi. Saya hidup di bawah kemampuan saya, menabung dengan agresif. 2 tahun lalu, saya membeli apartemen saya. Tidak besar, sekitar 60 meter persegi, dengan dinding bata ekspos, lantai kayu yang berderit saat musim hujan, balkon kecil yang nyaris tidak muat untuk satu kursi, tapi mendapatkan sinar matahari pagi yang pas. Itu tidak mewah, tapi itu milik saya. Tempat tinggal Maya di sisi lain adalah sebuah studio sempit di dekat kampus. Lingkungannya kasar, dindingnya setipis kertas. Ibu membantu membayar sebagian sewa rumahnya, dan terus-menerus mengeluh tentang hal itu. Dia tidak seharusnya hidup seperti itu, kata ibu seringkali. Dia masih anak-anak, kamu sudah lebih mapan. Awalnya Maya mulai datang untuk belajar. Dia bilang apartemen saya lebih tenang. Saya tidak keberatan. Lalu dia tinggal lebih lama. Lalu menginap. Lalu dia membawa teman-temannya. Kemudian pakaian mulai muncul di lemari saya. 1 laci menjadi 2. Lalu 1 rak di kamar mandi. Lalu sepatu di dekat pintu yang bukan milik saya. Sebelum saya menyadarinya, dia menginap 4 malam seminggu. Tagihan air saya naik 2 kali lipat. Tagihan listrik saya melonjak. Bahan makanan saya menghilang lebih cepat dari biasanya. Ketika saya dengan lembut menyarankan agar dia ikut menyumbang biaya, atau mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tinggalnya sendiri, dia tidak membantah. Dia langsung mengadu ke ibu. Saat itulah panggilan telepon dimulai. Arini, keluarga harus saling membantu. Kamu punya semua ruang itu untuk dirimu sendiri. Egois sekali hidup nyaman sementara adikmu kesulitan. Saya mencoba menjelaskan. Saya mengingatkan ibu bahwa saya masih membayar pinjaman pendidikan, bahwa saya memiliki apartemen ini sepenuhnya, bahwa Maya sudah memiliki tempat yang dibantu pembayarannya. Semuanya tidak penting bagi mereka. Ibu mulai muncul tanpa pemberitahuan, selalu bersama Maya. Mereka akan berjalan melewati apartemen saya, seolah-olah mereka sedang meninjau unit contoh.
Meja belajar Maya akan sangat cocok di sini. Lemari ini bisa dengan mudah dipakai bersama. Kamu bahkan tidak menggunakan sudut ini. Rasanya seperti rumah saya perlahan-lahan sedang dinilai untuk diambil alih dari bawah kaki saya. 3 bulan lalu, ibu menelepon saat saya sedang bekerja lembur. Saya membuka kode pemrograman di satu layar dan kopi dingin di layar lainnya. Ibu sudah berpikir, katanya, suaranya terdengar ringan. Solusi yang paling logis adalah kamu dan Maya bertukar apartemen. Saya benar-benar tertawa. Saya pikir dia sedang bercanda. Ternyata tidak. Kamu masih lajang. Kamu tidak butuh semua ruang ini. Maya bisa merasa lebih aman di sana. Kamu akan menghemat uang di tempat yang lebih kecil, dan kami akan menutupi selisihnya. Perut saya mual. Ibu ingin aku menyerahkan apartemen yang aku beli, tanya saya. Bukan menyerahkan, koreksinya dengan cepat. Tukar saja, ini sementara, sampai Maya lulus. Bu, kata saya hati-hati. Aku pemilik apartemen ini. Maya hanya menyewa apartemennya. Ya, kita bisa mengatur detailnya, jawabnya. Jangan jadi anak yang sulit. Kata sulit itu terasa lebih menyakitkan daripada apapun. Bukan tidak masuk akal, bukan tidak adil, tapi sulit. Malam itu, sesuatu berubah dalam diri saya. Saya berhenti berdebat. Saya berhenti mencoba meyakinkannya. Sebaliknya, saya melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya menekan tombol rekam. Saya mengunduh aplikasi rekaman rahasia. Saya menyimpan setiap panggilan, setiap teks, setiap email. Saya mengambil tangkapan layar pesan-pesan yang memicu rasa bersalah. Saya memberi label pada file audio berdasarkan tanggal dan topik. Seminggu kemudian, setelah mengetahui bahwa Maya entah bagaimana memiliki kunci cadangan, saya memasang kamera keamanan kecil di dekat pintu masuk. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanya sementara, hanya untuk ketenangan pikiran. Saya tidak tahu apa yang akan saya temukan. Begitu saya mulai merekam, saya tidak bisa berhenti memperhatikan betapa hati-hati ibu saya memilih kata-katanya. Itu seperti menonton pesulap setelah Anda mempelajari triknya. Jeda-jeda itu, desahannya, caranya tidak pernah meminta secara langsung. Dia membingkainya sebagai kewajiban yang entah bagaimana sudah saya setujui. Arini, ibu hanya khawatir tentang Maya. Kamu tahu, ibu tidak akan meminta jika itu tidak perlu. Ibu memikul keluarga ini di punggung ibu setelah ayahmu pergi. Setiap panggilan mengikuti ritme yang sama. Kekhawatiran, rasa bersalah, perbandingan, kewajiban. Saya menyimpan semuanya. Awalnya itu terasa dramatis, berlebihan. Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan menghapus rekaman itu setelah keadaan mereda. Tapi keadaan tidak mereda, malah semakin memuncak. Ibu mulai menelpon lebih sering, terkadang 2 kali sehari. Jika saya tidak menjawab, dia akan meninggalkan pesan suara. Pesan-pesan panjang di mana dia berbicara perlahan, sengaja, seolah-olah dia sedang membangun kasus untuk melawan saya. Kamu sudah berubah, Arini. Kamu dulu peduli pada keluarga. Ibu tidak mengenalimu lagi. Maya mengikuti strategi yang berbeda. Dia akan mengirim pesan di larut malam. Aku tidak bisa tidur di tempatku. Aku merasa tidak aman di sini. Ibu bilang kamu tidak mengerti rasanya sendirian. Saya mengambil tangkapan layar semuanya. Kemudian muncul ancaman. Tidak terang-terangan pada awalnya, hanya petunjuk. Iya, kurasa aku tahu di mana posisiku sekarang. Aku harap kamu tidak menyesali ini suatu hari nanti. Keluarga ingat siapa yang ada untuk mereka. Saya juga menyadari hal lain. Ibu mulai berbicara dengan keluarga besar. Bibi saya, nenek saya, sepupu yang jarang saya ajak bicara lagi. Tiba-tiba, saya mendapat pesan yang menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Apakah Maya benar-benar kesulitan seperti yang dikatakan ibu? Apakah saya baik-baik saja?
Ceritanya sudah ditulis ulang, dan saya bukan penulisnya. Rekaman menumpuk dengan cepat. Dalam 1 bulan saja, ibu menyebut saya egois lebih dari 40 kali, membandingkan saya dengan ayah saya setidaknya belasan kali, mengancam untuk mempertimbangkan kembali warisannya meskipun dia tidak punya apa-apa untuk ditinggalkan. Bagian yang paling mengerikan bukanlah kata-katanya sendiri. Itu adalah betapa nyamannya dia mengucapkannya. Kemudian, rekaman kamera dimulai. Klip pertama terjadi pada Rabu sore saat saya sedang bekerja. Saya menontonnya di malam hari, duduk di sofa dengan lampu dimatikan. Pintu terbuka. Ibu masuk lebih dulu. Maya mengikuti. Mereka tidak melihat sekeliling dengan gugup. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka bergerak di apartemen saya seolah-olah itu milik mereka. Ibu membuka lemari kamar tidur saya. Maya tertawa dan berkata, "Akhirnya aku punya ruang untuk jaket-jaketku." Mereka mengukur ruang tamu dengan tangan mereka, mengambil foto. Maya duduk di tempat tidur saya dan memantul pelan, tersenyum. "Ini akan sempurna saat Kiki menginap," katanya. Kiki, pacarnya, 25 tahun, menganggur. Seseorang yang dianggap ibu tidak ada. Tangan saya gemetar saat klip itu berakhir. Ada lagi. 3 kali masuk secara terpisah saat saya pergi. Selalu selama jam kerja. Selalu percaya diri. Selalu merencana. Malam itu saya tidak tidur. Sebaliknya, saya mengatur segalanya. File audio diberi label tanggal, pesan teks disusun secara kronologis, klip video dipotong dan disimpan. Saya mencadangkan semuanya 2 kali. Di penyimpanan awan dan hard drive eksternal yang saya simpan di tas kerja saya. Saya tidak lagi paranoid. Saya sudah bersiap. 2 hari kemudian, ibu menelpon dan menjatuhkan bom berikutnya. "Kita perlu mengadakan pertemuan keluarga," katanya. "Di tempatmu, kita akan memfinalisasi situasi apartemen." Dia tidak bertanya, dia mengumumkannya. Sabtu jam 2 siang. Saya setuju tanpa ragu. Pagi hari saat pertemuan, apartemen saya terasa berbeda, seolah-olah sedang menahan napas. Saya menghubungkan laptop saya ke TV, mengatur file ke dalam folder, meletakkan ponsel saya di meja dapur, merekam secara diam-diam. Ketika ibu tiba, dia masuk dengan ketenangan otoriter yang sama. Maya menyusul, tangan bersedekap, mata sudah memindai ruangan. Ibu tidak membuang waktu. "Kita perlu mendiskusikan jadwal pertukaran," katanya. Duduk seolah-olah ini sudah diputuskan. "Masa sewa apartemen Maya habis dalam 2 bulan?" "Tidak," kata saya. Mereka berdua membeku. "Tidak?" Ibu mengulang, suaranya tajam. "Tidak," kata saya lagi. "Kita tidak akan bertukar apartemen." Wajahnya memerah. "Arini Putri Ruslan, jangan bicara seperti itu kepada ibu." "Aku bicara seperti ini sekarang," jawab saya. "Ini rumahku. Aku membelinya." Diskusi ini selesai. Dia berdiri. "Ibu adalah ibumu. Ibu tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini." "Ibu tahu apa yang terbaik untuk Maya," kata saya tenang. Dan aku sudah selesai. Sebelum dia bisa menanggapi, saya menarik nafas. "Ada sesuatu yang harus ibu ketahui," lanjut saya. "Aku telah mendokumentasikan segalanya selama sebulan terakhir." Henning. Ekspresi percaya diri Maya runtuh. Mulut ibu terbuka lalu tertutup. "Kamu apa?" bisiknya. Saya menyalakan TV. Klip audio pertama diputar. Suara ibu memenuhi ruangan. "Kakak macam apa yang membiarkan darah dagingnya sendiri kesulitan, sementara dia hidup seperti ratu?" Ibu menjadi pucat. "Kamu merekam ibu tanpa izin," katanya, gemetar. "Ini direkam di rumahku untuk perlindunganku," jawab saya. "Dan aku sudah berbicara dengan pengacara. Aku bisa melaporkan ini sebagai tindakan tidak menyenangkan atau masuk tanpa izin." Saya memutar klip lain, lalu yang lain. Teks, ancaman, kebohongan. Lalu video itu. Ibu melihat dirinya sendiri di layar, masuk ke apartemen saya tanpa izin. "Itu adalah pelanggaran hukum," kata saya pelan.
Aku bisa membuat laporan polisi. Ibu jatuh terduduk kembali di sofa. Apa yang kamu mau? Tanyanya. Dan jika kami tidak mau? Maya bertanya dengan lemah. Saya mengangkat ponsel saya. Maka semua orang akan melihat semuanya. Ruangan itu terasa sangat sempit. Ibu akhirnya berbicara. Ibu minta maaf. Maya mengikuti. Air mata membasahi wajahnya. Aku hanya benci apartemenku. Mereka pergi tak lama kemudian. Keheningan yang mengikuti terasa tidak nyata. Tapi saya tahu, ini belum berakhir. Keheningan setelah mereka pergi tidak terasa damai. Itu terasa berat, tertahan. Seperti saat setelah gempa bumi ketika Anda tidak yakin apakah tanah sudah selesai bergerak atau hanya sedang mengambil napas. Saya tidak duduk untuk waktu yang lama. Saya berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu, setengah berharap pintu itu akan terbuka lagi. Ponsel saya masih merekam. Saya tidak mematikannya sampai tangan saya berhenti gemetar. Malam itu, saya tidur di sofa dengan lampu menyala. Menjelang pagi, dampaknya sudah dimulai. Adik saya, Lukman, menelepon lebih dulu. Suaranya ragu-ragu, seolah dia tidak yakin versi cerita mana yang dia masuki. Arini, apa yang kamu lakukan pada ibu? Nah, di sana dia, narasi korban. Saya sudah menduganya. Ibu bilang aku mengancamnya, bukan? Tanya saya. Dia bilang kamu mengamuk, bahwa kamu merekam orang sekarang, bahwa kamu berbahaya. Saya memejamkan mata. Lukman, kata saya pelan. Apakah kamu ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi? Dia ragu-ragu, lalu mengiyakan. Saya mengiriminya 3 klip audio. Tidak ada yang terlalu parah, hanya cukup untuk membuktikan. Ibu yang memicu rasa bersalah saya, mengancam saya, berbicara tentang apartemen saya seolah-olah itu sudah milik Maya. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama setelah mendengarkannya. Astaga, katanya akhirnya. Dia benar-benar mencoba mengusirmu dari tempatmu sendiri. Dan menerobos masuk, tambah saya. Itu gila. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, saya mengembuskan napas sepenuhnya. Lukman langsung mengerti. Dia sendiri telah berurusan dengan kontrol ibu sejak mulai kuliah. Ibu menekannya untuk pindah jurusan, menjadi lebih praktis, menjalani hidupnya dengan cara yang menurut ibu masuk akal. Kamu melakukan hal yang benar, katanya. Aku harap aku terpikir untuk merekamnya juga. Tidak semua orang bereaksi seperti Lukman. Menjelang hari Rabu, anggota keluarga besar mulai menelpon. Bibi saya, sepupu, bahkan nenek saya. Ibu telah melancarkan serangan. Saya mendapat telepon dari Bibi Kartika, mediator keluarga. Orang yang selalu percaya semuanya bisa diselesaikan jika semua orang berbicara dengan cukup manis. Ibumu sangat terpukul, katanya hati-hati. Dia bilang kamu mengancam akan mempermalukannya di depan umum karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Saya mengulang. Dia bilang ini tentang membantu Maya dengan tempat tinggal. Saya tertawa, bukan karena lucu, tapi karena itu tidak masuk akal. Bibi Kartika, kata saya. Apakah dia menyebutkan soal masuk ke apartemenku tanpa izin? Atau memberitahu orang-orang bahwa aku egois dan tidak stabil? Atau mengancam akan mencoret namaku dari keluarga? Henning. Dia tidak menyebutkan bagian itu, lanjut saya. Apakah Bibi ingin mendengarnya? Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Saya tidak membiarkannya. Saya memutar satu rekaman, lalu yang lain. Kartika terkesiap. Dia bilang begitu tentangmu. Masih ada lagi, jawab saya. Tapi kurasa Bibi sudah mengerti maksudnya. Telepon itu berakhir dengan cepat setelah itu. Dalam beberapa jam, grup chat keluarga meledak. Pertanyaan, argumen, pesan-pesan samar tentang batasan dan rasa hormat. Beberapa orang membela ibu, yang lain terdiam. Beberapa orang menghubungi saya secara pribadi untuk memberitahu bahwa mereka sudah lama curiga ada yang tidak beres selama bertahun-tahun. Lalu terdengar ketukan di pintu saya. Saat itu Jumat malam.
Saya belum memberitahu siapapun bahwa saya akan berada di rumah. Saya memeriksa umpan kamera sebelum membukanya. Pacar Maya, Kiki, berdiri di lorong dengan tangan bersedekap, mencoba terlihat mengintimidasi. Saya membuka pintu, tetapi tidak mengundangnya masuk. "Kamu perlu minta maaf pada Maya," katanya segera. "Dia menangis sepanjang minggu karena kamu." Saya memiringkan kepala. "Kiki kan?" Matanya berkedip. "Bagaimana kamu?" "Aku tahu segalanya," kata saya tenang. "Termasuk rencanamu untuk pindah ke apartemenku begitu ibu memaksaku keluar." Wajahnya menjadi merah. "Kamu tidak bisa membuktikan itu." Saya mengangkat ponsel saya dan memutar klipnya. Suaranya memenuhi lorong. "Kakakmu itu lemah, terus saja pengaruhi ibumu. Kita akan berada di tempat itu saat musim kemarau." Kiki mundur selangkah seolah-olah dia telah ditampar. Dia pergi tanpa kata lain. 1 jam kemudian, Maya menelpon dengan marah. "Kamu mempermalukannya," teriaknya. "Dia muncul di rumahku untuk mengintimidasi aku," jawab saya. "Dia beruntung aku tidak memanggil polisi." Dia menutup telepon. Malam itu, ayah saya menelpon. "Kami sudah tidak berbicara selama berbulan-bulan. Ibumu bilang, kamu mengancam akan menghancurkan reputasinya," katanya. "Kapan terakhir kali ayah berbicara dengan salah satu dari kami?" tanya saya. Jeda. "Itu bukan intinya." "Itu justru intinya," kata saya. "Di mana ayah saat dia mencoba mencuri apartemenku?" Hening lagi. "Dia mencoba mencuri apartemenmu?" tanyanya akhirnya. Saya mengiriminya folder lengkap. Setiap rekaman, setiap pesan, setiap video. Butuh waktu 2 jam baginya untuk menelpon kembali. "Ini adalah pelecehan," katanya pelan. "Iya," jawab saya. "Ini memang begitu." "Seharusnya aku melindungimu," katanya. "Ayah tidak melakukannya," kata saya. "Tapi aku melindungi diriku sekarang." Menjelang hari Minggu, dinamika telah bergeser. Kredibilitas ibu retak. Kerabat yang tadinya mendukungnya secara buta, tiba-tiba diam. Lukman mulai menetapkan batasannya sendiri. Dan Maya muncul Senin pagi sendirian. Dia tampak mengerikan. Mata merah, rambut berantakan, mengenakan salah satu hoodie lama saya yang dia curi bertahun-tahun lalu. "Bisa kita bicara?" tanyanya. Saya membiarkannya masuk. Saya tetap menyalakan rekaman ponsel saya. Dia duduk di sofa dan menatap tangannya. "Aku mendengarkan rekaman itu," katanya. "Semuanya." Saya menunggu. "Aku tidak menyadari betapa buruknya itu," lanjutnya. "Betapa buruknya aku." Dia menatapku. Matanya dipenuhi sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa malu. "Ibu bilang padaku, kamu mendapatkan segalanya dengan mudah," katanya. "Bahwa ayah mengistimewakanmu, bahwa kamu berutang padaku. Semua itu tidak benar. Aku memilih untuk mempercayainya," kata Maya. "Dan aku memilih untuk mengikutinya." Kami berbicara selama 2 jam. Dia mengakui segalanya. Kebohongan, rasa berhak atas milik orang lain, peran Kiki, menyelinap ke apartemen saya. "Aku harus berubah," katanya akhirnya. "Aku akan mencari pekerjaan. Aku akan membayarmu kembali untuk tagihan air dan listrik. Dan aku akan menyuruh ibu berhenti, atau aku akan memutuskan kontak." Itu adalah hal paling dewasa yang pernah dia katakan. Ketika dia pergi, saya tidak merasa menang. Saya merasa mantap. Tetapi saya tahu bagian tersulit masih akan datang. Permintaan maaf Maya seharusnya terasa seperti penutupan. Tapi tidak. Rasanya seperti berdiri di puing-puing setelah badai. Bersyukur rumah itu masih berdiri, tetapi sangat sadar akan segala sesuatu yang telah rusak di sepanjang jalan. Selama beberapa hari setelah percakapan kami, keadaan menjadi tenang. Terlalu tenang. Tidak ada telepon dari ibu, tidak ada teks yang penuh dengan permintaan maaf setengah hati dan kesalahan tersembunyi. Tidak ada pesan pasif-agresif yang dikirim melalui orang lain.
Saya tahu lebih baik daripada mempercayai bahwa keheningan berarti perdamaian. Itu berarti dia sedang menyusun strategi baru. Retakan pertama dalam ketenangan itu datang dari sebuah email. Bukan telepon, tapi email. Panjang lebar, bertele-tele, ditulis dan ditulis ulang dengan hati-hati. Saya yakin itu. Ibu menuduh saya mengkhianatinya, menghancurkan keluarga, menjadi persis seperti ayah saya, penghinaan favoritnya. Dia bilang saya telah menghasut Maya untuk melawannya, bahwa Lukman dipengaruhi oleh perilaku ekstrim saya, bahwa keluarga tidak akan pernah sama lagi karena saya telah memilih dokumentasi daripada cinta. Dia mengakhirinya dengan, "Ibu harap kamu bahagia dengan apa yang telah kamu lakukan." Saya menatap layar untuk waktu yang lama sebelum menutup laptop saya. Saya tidak menanggapi. Keputusan untuk tidak menanggapi itu lebih sulit daripada konfrontasi manapun yang pernah saya alami sejauh ini. Setiap insting dalam diri saya ingin menjelaskan, membenarkan, membela diri. Tetapi sepupu saya Ratna, yang kebetulan seorang terapis, telah memberitahu saya sesuatu yang melekat. Manipulasi memakan interaksi. Dia bilang, keheningan seringkali merupakan satu-satunya batasan yang mereka mengerti. Jadi, saya tetap diam. Ibu tidak menerima hal itu dengan baik. Dia mencoba menelpon Lukman. Lukman tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara yang penuh dengan jeda dramatis dan nafas yang gemetar. Lukman mengirimi saya satu pesan, menanyakan apa yang harus dia lakukan. "Jangan tanggapi," kataku padanya. "Kamu tidak berutang penjelasan lagi." Untuk pertama kalinya, kami selaras. Reaksi keluarga besar beragam. Beberapa kerabat menghubungi secara pribadi untuk meminta maaf karena mempercayai ibu tanpa mendengar sisi saya. Yang lain bersikeras bahwa saya sudah keterlaluan, bahwa saya telah mempermalukannya, bahwa urusan keluarga harus tetap tertutup. Saya berhenti mencoba meyakinkan siapapun. Orang-orang yang penting sudah tahu kebenarannya. Seminggu kemudian, ayah datang ke Jakarta. Kami bertemu untuk minum kopi. Wilayah netral. Dia tampak lebih tua dari yang saya ingat. Lebih kecil, seolah-olah tahun-tahun itu akhirnya mengejarnya. Ayah tidak menyadari betapa buruknya itu, katanya pelan menatap cangkirnya. Ayah tidak ingin menyadarinya, jawab saya. Dia mengangguk. Ayah pikir pergi akan melindungi kalian anak-anak dari pertengkaran. Ayah tidak menyadari bahwa ayah meninggalkan kalian sendirian bersamanya. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Ayah sedang menjalani terapi sekarang, tambahnya. Seharusnya ayah melakukannya bertahun-tahun lalu. Itu tidak memperbaiki apapun, tetapi itu adalah awal. Sementara itu, Maya menepati janjinya. Dia mendapat pekerjaan. Tidak ada yang istimewa, pekerjaan retail paruh waktu, tapi itu nyata. Dia membayar saya kembali untuk tagihan utilitas tanpa diminta. Dia berhenti datang tanpa pemberitahuan. Ketika ibu mencoba membuatnya merasa bersalah karena memilih pihak, Maya menghentikannya. Tidak ada pihak, katanya padanya. Hanya ada batasan. Saya tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Ibu tidak menerimanya dengan baik. Dia mulai menarik diri dari keluarga, membatalkan rencana, memberitahu siapapun yang mau mendengarkan bahwa dia tidak mengerti apa kesalahan yang telah dia lakukan. Hanya bahwa anak-anaknya telah berbalik melawannya. Acara makan malam keluarga besar membayang seperti awan badai. Ibu mengirim teks grup yang mengumumkan bahwa dia akan menjadi tuan rumah seperti biasa, meskipun ada kesulitan baru-baru ini. Tanggapannya berhati-hati, tidak berkomitmen. Lukman menjawab lebih dulu. "Aku tidak akan datang, kecuali Arini disambut dan dihormati." Maya mengikuti. Sama. Grup chat itu meledak. Bibi-bibi mencoba menengahi,
Sepupu-sepupu memilih pihak. Ibu terdiam. Malam itu dia menelpon saya. Suaranya terdengar berbeda. Tidak panik, tidak manipulatif, takut. Ibu tidak ingin kehilangan anak-anak ibu, katanya. Maka berhentilah mencoba mengendalikan kami, jawab saya. Hening. Ibu tidak tahu caranya, bisiknya. Itu hal baru. Maka belajarlah, kata saya. Ikuti terapi sungguhan, bukan seseorang yang hanya setuju dengan ibu. Jeda lagi. Maukah kamu membantuku menemukan seseorang? Tanyanya. Itu adalah pertama kalinya dia meminta bantuan tanpa ada embel-embel. Saya memberinya referensi Ratna. Yang mengejutkan saya, dia pergi dan terus menjalaninya. Acara makan malam itu akhirnya berlangsung sederhana. Hanya saya, Maya, Lukman, dan ibu. Tidak ada pidato besar, tidak ada keceriaan yang dipaksakan, hanya pesan antar makanan Tionghoa dan percakapan yang hati-hati. Ibu membawa sepucuk surat yang ditulis bersama terapisnya. Dia meminta maaf secara spesifik. Tanpa alasan, tanpa pengalihan, karena telah memasuki apartemenmu, karena perjalanan terasa bersalah, karena mencoba memanipulasimu agar keluar dari rumahmu. Ketika dia selesai, tangannya gemetar. Itu bukan pengampunan penuh, tapi itu adalah tanggung jawab. Bulan Desember memuji segalanya. Kebiasaan lama sulit hilang. Ibu mendapati dirinya terpeleset lebih dari sekali. Tetapi dia berhenti, meminta maaf, dan menyesuaikan diri. Ketika dia bertanya tentang rencana Natal, dia melakukannya dengan hati-hati, memberikan pilihan, menerima kata tidak tanpa drama. Saya yang menjadi tuan rumah, menetapkan aturan. Tidak menginap, tidak ada komentar tentang apartemen saya, tidak memeriksa barang-barang saya. Dia mengikutinya. Rasanya aneh, seperti melihat seseorang belajar bahasa baru secara waktu nyata. Pada bulan Januari, perubahan itu terasa nyata. Ibu mulai berkencan. Dia meminta izin sebelum membawanya ke acara keluarga. Maya menabung uangnya. Lukman pindah jurusan tanpa rasa bersalah. Keluarga kami tidak menjadi sempurna, tetapi sudah berbeda. Dan untuk pertama kalinya, berbeda terasa aman. 3 bulan kemudian, ibu saya masih belum sepenuhnya memaafkan saya. Setidaknya tidak secara terang-terangan. Dia mengatakan hal-hal yang benar sekarang. Dia meminta maaf ketika dia melampaui batas. Dia meminta daripada menuntut. Dia bahkan menjalani terapi yang sungguhan. Bukan jenis terapi di mana seseorang memberitahu Anda bahwa Anda selalu benar. Tapi saya bisa merasakannya. Pengendalian diri itu, rasa takut itu, pengetahuan bahwa dia tidak bisa menekan lagi, karena dia tahu apa yang saya miliki. Minggu-minggu pertama setelah makan malam itu sunyi. Sunyi yang tidak alami. Tidak ada telepon harian, tidak ada desahan dramatis, tidak ada pesan, ibu hanya ingin tahu kabarmu, yang entah bagaimana berubah menjadi rasa bersalah. Saya tahu lebih baik daripada mengira keheningan itu sebagai kedamaian. Itu bukan kedamaian, itu adalah kehati-hatian. Maya berubah lebih cepat dari yang saya duga. Dia berhenti meminta, berhenti memberi petunjuk, berhenti berkeliaran di sekitar apartemen saya, seolah-olah itu adalah hadiah yang hampir dia menangkan. Dia bekerja, membayar saya kembali, tidak mengeluh ketika ibu mencoba menariknya kembali ke pola lama. Suatu malam, dia mengirim pesan kepada saya. Ibu mencoba lagi, aku bilang tidak. Begitu saja, tanpa penjelasan, tanpa pembenaran. Lukman mengikuti, pindah jurusan, tidak meminta izin. Ketika ibu mulai keberatan, dia menahan dirinya sendiri dan berhenti di tengah kalimat. Saya pernah menyaksikannya terjadi. Dia benar-benar menutup mulutnya. Itu hal baru. Ayah kembali ke hidup saya secara perlahan, hati-hati, seperti seseorang yang berjalan di atas es tipis, sadar dia sudah pernah jatuh sekali. Kami tidak berpura-pura masa lalu tidak terjadi.
Kami hanya tidak membiarkannya mendikte segalanya lagi. Mengenai anggota keluarga lainnya, beberapa berpikir saya sudah keterlaluan. Beberapa diam-diam berterima kasih kepada saya. Sebagian besar menyesuaikan diri. Mereka selalu begitu. Apartemen saya tetap persis sama. Tidak ada kunjungan kejutan, tidak ada komentar tentang ruang, tidak ada pengukuran dinding dengan mata serakah. Itu berhenti menjadi sesuatu yang harus saya pertahankan. Suatu malam, saya menggulir ponsel saya dan menemukan aplikasi rekaman itu. Sesaat, saya mempertimbangkan untuk menghapusnya. Kemudian, saya teringat ibu saya yang berdiri di ruang tamu saya, pucat, menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali. Saya ingat Maya di tempat tidur saya, merencanakan masa depan yang tidak menyertakan persetujuan saya. Saya ingat betapa mudahnya bagi mereka untuk memutuskan hidup saya untuk saya. Jadi, saya menyimpannya. Bukan sebagai senjata, tapi sebagai asuransi. Ibu saya tahu itu. Dia mendengarnya dari cara saya berbicara sekarang. Tenang, tanpa penyesalan, tidak tergerak oleh rasa bersalah. Kekuatan tidak selalu terlihat keras. Terkadang, itu terlihat seperti keheningan, yang tidak ada seorang pun berani memecahkannya. Apartemen saya tetap menjadi tempat perlindungan saya. Keluarga saya tetap ada, tetapi dengan syarat-syarat saya. Dan rekaman-rekaman itu, mereka masih ada di sana, terenkripsi, dicadangkan, tidak tersentuh. Sebuah pengingat bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah kontrol yang menyamar. Dan bahwa sekali Anda mengambil kembali kekuatan Anda, tidak ada yang benar-benar pernah lupa.